Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Rabbani Pakutungan dengan 3 digit NIM terakhir 023. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aril Fata dengan NIM akhir 134. Halo, nama saya Muhammad Rufri Amin dengan 3 NIM 135. Ya, perkenalkan saya Yasir Arafat Ramadan dengan NIM akhir 118. Perkenalkan nama saya Reviko Erimodovar dengan NIM akhir 145. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lamilo Pangestu dengan NIM akhir 146. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog edukasi kelompok kami. Hari ini kita tidak sekedar jalan-jalan dan review lokasi biasa. Dalam tugas mata kuliah ekonomi pariwisata ini, kami akan menganalisis sesuatu yang jauh lebih menarik, yaitu bagaimana sebuah kawasan hijau perkotaan bisa menjadi instrumen nyata pembangunan ekonomi tanpa serupiah pun berasal dari APBD. Kawasan yang kami maksud yaitu adalah Taman Bendera Pusaka yang baru saja diresmikan pada 14 Maret 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemkot Jakarta Selatan mengatakan bahwa taman ini merupakan hasil integrasi 3 taman legendaris di Kebayoran Baru, yaitu Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leser, menjadi satu kawasan RTH terpadu seluas 5,6 hektar. Dengan Taman Langsat sendiri berkontribusi sebesar 3,6 hektar. Kami akan membedah kawasan ini bukan dari sisi estetikanya, melainkan dari 4 indikator kelayakan ekonomi pariwisata berkelanjutan. Yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Teman-teman, dalam kacamata ekonomi pembangunan, revitalisasi sebuah taman itu bukan sekedar program penghijauan atau estetika ruang. Ini adalah bentuk investasi publik yang memiliki multiplier effect dampak berganda terhadap ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Nah, nilai investasi revitalisasi Taman Bendera Pusaka mencapai 100 miliar rupiah berdasarkan data yang dikompilasi Wikipedia Taman Bendera Pusaka dari pemberitaan kompas.com edisi Maret 2026. Namun, yang jauh lebih menarik itu bukan angkanya teman-teman, melainkan dari mana asalnya. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, secara resmi menyatakan kepada Kompas pada 1 Agustus 2025 bahwa proyek ini menggunakan dana kontribusi pengembang lewat skema koefisien lantai bangunan atau KLB, bukan dari APBN. Lantas, apa itu KLB? KLB adalah mekanisme tata ruang di mana pengembang properti yang membangun melebihi batas ketinggian yang diizinkan wajib memberikan kompensasi kepada kota. Salah satunya berupa pembangunan atau revitalisasi ruang publik. Ini adalah wujud nyata prinsip yang kita kenal sebagai internalisasi eksternalitas positif pengembang yang mengambil keuntungan dari kepadatan kota, ikut berkontribusi membangun kualitas kotanya. Mengapa ini penting secara makro? Berdasarkan proyeksi RPJMN 2025 sampai 2029 yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada September 2025, kebutuhan investasi infrastruktur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 10.303 triliun rupiah. Kapasitas APBN dan APBD jelas tidak akan mampu menutup angka tersebut. Karena itu, skema pembiayaan kreatif seperti KLB dan CSR menjadi instrumen utama. Taman Bendera Pusaka membuktikan bahwa instrumen ini bukan sekedar teori, ia sudah berhasil diimplementasikan di tingkat daerah. Dalam perspektif green economy dan carbon neutral tourism, investasi infrastruktur fisik ini kemudian menjadi apa yang kita kenal sebagai visible green attributes, atribut hijau yang kasat mata. Dalam literatur pariwisata berkelanjutan, atribut inilah yang membentuk eco-label sebuah destinasi, yaitu sesuatu yang dapat dipersepsikan langsung oleh wisatawan. Membangun kepercayaan mereka terhadap komitmen lingkungan pengelola dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk berkunjung maupun niat kunjungan ulang. Mari kita lihat satu persatu. Indikator pertama, kelayakan pilihan kami adalah eco-labeling destinasi atau identitas hijau yang terverifikasi secara fisik. Di kawasan ini, hijau bukan sekedar narasi, ia terwujud dalam bentuk
infrastruktur publik yang bisa langsung dirasakan oleh para pengunjung. Berdasarkan siaran pers resmi dari Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan, bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang kemudian diliput oleh Berita Jakarta saat peresmian tanggal 14 Maret 2026. Kawasan ini dilengkapi dengan skybridge, penghubung antar taman yang bernuansa merah putih. Serta ada jogging track sepanjang 1,2 km, amphitheater, lapangan padel yang premium yang dapat diakses secara gratis. Serta juga ada lapangan yang multifungsi untuk basket, tenis, dan bulu tangkis. Selanjutnya ada area komunitas, perpustakaan, taman bermain anak, dan terowongan pejalan kaki, yang semuanya itu terbuka selama 24 jam untuk umum. Dari sisi ekonomi pariwisata, keberagaman ini adalah strategi yang terdiversifikasi atraksi yang sangat efisien. Dalam satu kawasan yang terintegrasi, berbagai segmen demografis, anak-anak, remaja, dan pekerja muda, sampai lansia, terlayani secara sekaligus. Hal ini juga memperpanjang rata-rata lama kunjungan dan meningkatkan frekuensi kunjungan ulang yang dalam teori pariwisata berkorelasi langsung dengan peningkatan willingness to visit. Oke. Baik, selanjutnya itu ada indikator keduanya yaitu waste management and eco amenities. Aspek ini sering diabaikan dalam analisis pariwisata. Padahal ini inti dari eksternalitas lingkungan yang justru menentukan keberlanjutan sebuah destinasi. Berdasarkan keterangan resmi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, sebagaimana diikutip bernas.id dan detik.com, pada Agustus 2025, kawasan ini dilengkapi dengan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pintu air, saringan sampah, dan sedimen trap. Infrastruktur ini tidak hanya menjaga kebersihan taman, tetapi juga sebagai fungsi sistem pengendalian banjir mikro untuk kawasan sekitarnya. Secara ekonomi lingkungan, inilah yang disebut sebagai green infrastructure. Green infrastructure investment dengan social rate of return yang tinggi. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam IPAL dan pengendalian banjir hari ini berpotensi menghemat biaya mitigasi bencana yang jauh lebih besar di masa depan, yang biayanya kalau tidak dicegah akan jatuh ke pundak APBD dan masyarakat. Inilah makna sesungguhnya dari pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan biaya eksternalitas jangka panjang. Ketiga adalah karbon neutral dan mikroklimat indikator. Disinilah dimensi ekologis Taman Bendera Pusaka paling terasa kuat. Mengacu pada siaran pers resmi Pemprov DKI Jakarta yang dipublikasikan merdeka.com pada Oktober 2025. Kawasan ini secara eksplisit dirancang sebagai bagian dari sistem ekologis kota, bukan sekedar ruang rekreasi. Fungsinya mencakup pengendalian banjir, pengelolaan air limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Kawasan padat Kebayoran Baru. Dalam ilmu lingkungan perkotaan, setiap hektar ruang hijau mampu menyerap ratusan ton CO2 per tahun dan menurunkan suhu mikro hingga 2-4 derajat Celcius. Dengan luas 5,6 hektar, kontribusi ekologis Taman Bendera Pusaka bukan angka yang kecil. Ini juga relevan dengan komitmen Indonesia di panggung internasional. Berdasarkan siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH pada Oktober 2025, Indonesia telah menyampaikan biennial transparency report kepada UNFCCC dan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% hingga 43,2% melalui Enhanced NDC. Kawasan hijau seperti Taman Bendera Pusaka adalah instrumen nyata kontribusi daerah terhadap target nasional tersebut. Dari sudut ekonomi, pembangunan ini adalah investasi mitigasi bencana iklim yang nilai ekonomi jangka panjangnya jauh melampaui angka investasi fisiknya. Indikator keempat adalah eco-friendly accessibility. Kalau kita mau jujur, inilah salah satu kekuatan dari Taman Bendera Pusaka yang memiliki jogging track 1,2 km dan juga terowongan pejalan kaki yang memudahkan mobilitas di dalam kawasan. Namun yang paling strategis itu adalah konektivitasnya dengan kawasan Transit Oriented Development atau TOD dari Blok M
yang terhubung langsung ke jaringan MRT dan juga Transjakarta. Bahkan Gubernur Pramono Anung itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa sebagaimana diliput kompas.com pasca peresmian Maret 2026 kemarin, bahwa taman ini tuh sengaja didesain minim lahan parkir. Masyarakat diimbau untuk datang menggunakan transportasi umum. Ini bukan keterbatasan infrastruktur, ini adalah salah satu kebijakan yang sangat cermat. Dari perspektif ekonomi pariwisata, pendekatan ini tuh menciptakan 3 keuntungan. Yang pertama, itu menekan biaya transportasi pengunjung sehingga meningkatkan keterjangkauan destinasi. Yang kedua, itu mendorong frekuensi kunjungan karena kemudahan akses. Dan yang ketiga itu adalah menekan emisi karbon dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Hasilnya sebuah destinasi yang secara struktural rendah karbon itu bukan karena klaim tapi karena desainnya. Halo teman-teman, di sini saya sedang bersama pengunjung di daerah Jakarta Selatan, yaitu Taman Bendera Pusaka. Jadi saya izin bertanya Kak, perkenalkan dulu, nama saya Hilmi Pangestu dari mahasiswa Jakarta, Prodi Ekonomi Pembangunan, dan saya akan mewawancari Kakak dalam mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oh iya, perkenalkan nama saya Safina Najah, pakai juga Prodi. Iya boleh. Oh iya, saya juga kebetulan kuliah di UIN, Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Oke Kak, jadi saya izin bertanya, kami ingin tahu sebagai pengunjung, apakah Kakak tahu konektivitas taman ini tuh dengan kawasan TOD Blok M dan kelengkapan fasilitasnya itu bisa memberikan manfaat nyata buat Kakak, baik dari sisi ekonomi maupun kenyamanan. Kalau dari transportasi itu juga ini sih membantu banget, soalnya kalau dari rumah saya tuh langsung bisa ke sini ya, jadi cuma sekali naik doang. Nah itu juga menghemat biaya transportasi, dan terus juga ini tempatnya enak sih buat kayak healing, sekedar cuma buat jalan-jalan atau nggak sekedar buat olahraga pagi juga bagus. Dan fasilitas di sini juga semuanya lengkap dan gratis, kan kalau misalnya di tempat lain mungkin berbayar gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Jawaban kakaknya ini sebenarnya sangat banget relevan secara akademis. Apa yang kakak rasakan itu mencerminkan konsep perceived economic, yaitu nilai manfaat ekonomi yang dirasakan langsung kepada pengunjungnya. Mungkin sekian wawancara kali ini. Sekian, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, dari hasil analisis yang sudah kita lakukan hari ini, satu hal menjadi sangat jelas, yaitu Taman Bendera Pusaka bukan sekedar taman kota yang cantik. Ia merupakan model pembiayaan publik inovatif. Investasi 100 miliar rupiah melalui skema KLB dan CSR tanpa membebani APBD itu membuktikan bahwa pemerintah daerah itu siap merangkul pembiayaan kreatif tanpa membebani APBD, tapi bisa menghasilkan infrastruktur kelas dunia. Selanjutnya, dari sisi eco-label, fasilitas modern yang tersedia bukan sekedar hiasan. Mereka adalah atribut nyata yang membangun kepercayaan wisatawan, memperkuat citra destinasi hijau, dan mendorong keputusan berkunjung serta loyalitas kunjungan ulang. Oke, selanjutnya itu ada sistem IPAEL, sungai buatan, dan pengelolaan dan infrastruktur pengendalian banjir. Di sini membuktikan bahwa pariwisata kota yang berkelanjutan harus memperhitungkan eksternalitas lingkungan dan mengelolanya, bukan mengabaikannya. 5,6 hektar ruang hijau yang aktif menyerap karbon dan menstabilkan iklim mikrokota. Kawasan ini adalah kontribusi nyata Jakarta terhadap target penurunan emisi GRK Indonesia yang telah dilaporkan kepada UNFCCC. Oke, dan konektivitas dengan TOD Blok M membuktikan bahwa wisata rendah karbon bukan sekedar cita-cita. Ia sudah bisa dinikmati siapa saja gratis 24 jam dengan transportasi publik terbaik di Jakarta. Jadi yuk dukung terus ruang publik berkelanjutan dan beralih ke green tourism. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.